Pada kesempatan kali ini saya akan memberitahu terlebih dahulu apa sih definisi dari kode etik penyuntingan. Kode etik penyuntingan berasal dari kata yaitu kode etik adalah norma atau asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Yang selanjutnya, kode etik penyunting sendiri merupakan norma atau asas yang diterima oleh seorang penyunting sebagai landasan tingkah laku dalam melakukan pekerjaan sebagai seorang penyunting. Di sini ada 15 poin kode etik penyunting yang akan saya bahas pada slide selanjutnya. Pada poin pertama, yaitu penyunting harus mengetahui informasi penulis. Penyunting berkewajiban mencari referensi atau informasi yang berkaitan dengan penulis. Setiap penulis memiliki karakteristik dan kekhasan dalam menulis. Pada poin kedua, penyunting berkewajiban memberi surat tanda tiba naskah. Setelah naskah sampai di meja penyunting, maka penyunting berkewajiban memberitahu kepada penulis. Pada poin ketiga, penyunting harus menjalin komunikasi dengan penulis. Penyunting berkewajiban mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan teks atau naskah selama proses penyuntingan. Komunikasi ini diperlukan oleh keduanya, sebab penyunting dapat menyampaikan pertanyaan jika ada hal yang ingin ditanyakan berkaitan dengan teks. Pada poin keempat, yaitu penyunting wajib mengkonsultasikan hal-hal yang mungkin akan diubah dalam naskah. Kode etik yang satu berhubungan dengan kode etik yang lainnya. Demikian juga dengan kode etik ini, karena sudah ada komunikasi antara penyunting dan penulis, maka pengkonsultasian hal-hal yang terdapat dalam naskah dapat dilakukan dengan mudah. Pada poin kelima, yaitu penyunting bukanlah penulis. Muatan isi dalam naskah adalah tanggung jawab penulis. Penyunting bukan seorang penulis naskah. Jika terdapat muatan isi yang tidak sesuai dengan keinginan penyunting, maka penyunting tidak dapat meminta mengubah sendiri tanpa komunikasi dengan penulis. Pada poin keenam, penyunting harus menghormati gaya tulisan dari penulis. Setiap penulis memiliki karakteristik dan kekhasan tulisan, baik dalam gaya penulisan maupun pilihan kata. Seorang penulis yang mengirimkan naskah ke penerbit atau jurnal tentu harus paham dan mengikuti gaya kepenulisan dan ketentuan penerbit juga jurnal. Pada poin ketujuh, penyunting harus bisa menjaga rahasia. Kode etik ini bersifat sementara, artinya berlaku selama proses penyuntingan saja. Pada poin ke-8, penyunting tidak dibenarkan mengubah karya penulis. Jika ada perubahan di dalam teks naskah, yang dibolehkan adalah penyuntingan kalimat dengan maksud perbaikan. Perbaikan ini bertujuan agar kalimat lebih ringkas, jelas, dan tepat. Pada poin 9, penyunting tidak boleh menghilangkan naskah yang akan atau sedang dan telah disunting. Penyunting setiap kali telah menyunting, ia harus memastikan menyimpan hasil penyuntingan di tempat yang aman. Teks yang sedang disunting sepenuhnya tanggung jawab penyunting. Baik, pada poin ke-10, penyunting tidak boleh menjiplak karya penulis. Penyunting adalah orang pertama yang membaca teks yang sedang disunting. Penulis pula yang tahu teks seperti apa yang dikehendaki penerbit. Nomor 11, penyunting harus memahami bahwa perubahan akan berdampak. Jika ada bagian teks naskah yang harus diubah, maka sebaiknya dikomunikasikan dengan penulis. Perubahan yang dilakukan penyunting sekecil apapun memberi peluang masukan kesalahan. Pada poin ke-12, penyunting hanya bertanggung jawab pada bentuk formal penerbitan. Setiap penulis memiliki karakteristik dan kekhasan tulisannya, baik dalam gaya penulisan maupun pilihan kata. Seorang penulis yang mengirimkan naskah penerbit tentu harus paham dan mengikuti gaya kepenulisan dan ketentuan penerbitannya. Baik, pada poin ke-13, penyunting tidak berhak atas kredit apapun di karya yang diterbitkan. Kegiatan penyuntingan bersifat anonim hari ini, terutama jika penyunting bekerja di bawah naungan penerbitan. Pada poin ke-14, penyunting bertindak sesuai apa yang diketahui. Penyunting punya pengetahuan dan kemampuan untuk membedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang perlu dikomunikasikan, mana yang tidak. Dan penyunting juga memiliki hak untuk menolak naskah yang telah dibacanya. Pada poin 15, penyunting harus berpihak pada penulis. Baik, berikut ini adalah pemaparan kode etik penyunting yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.